Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melangkah jauh, teman-teman. Kalau di kelas saya pertemuan ke-18, tapi kalau menurut jadwal ini pertemuan ke-17. Ya. Pertemuan ke-17 adalah minggu tenang, ya. Minggu tenang, tidak ada perkuliahan, ya. Tapi kemarin sudah saya ganti dengan minggu tenangnya, ya, informasi singkat aja. Nah, ini sengaja langsung saya record aja, kawan-kawanku, mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Sebelum minggu depan teman-teman sudah masuk ke babak UAS atau deadline pengumpulan tugas. Nah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya minggu depan adalah deadline bagi kalian dalam mengumpulkan tugas. Nah, ini saya nggak tahu internetnya selalu bermasalah, ya. Kalau di kantor kadang malah error, ya, nggak tahu teman-teman, ya. Ya ini, ya. Nah, ini kalau di rumah saya insya Allah malah lancar ini. Nah, ini selalu kalau di kantor malah, nah ini koneksinya kurang lancar. Nah, jadi memastikan saja agar teman-teman bisa lebih kooperatif dalam tugas-tugasnya, ya. Jadi saya ingatkan bagi teman-teman yang tidak pernah konsultasi, ya, kemungkinan besar mungkin akan mengalami remedi, ya, karena nilai MIT dan nilai UAS saya termasuk sumbernya dari nilai konsultasi. Nah, bagi yang remedi harus siap-siap mempersiapkan diri, ya, harus mempersiapkan diri. Nanti tidak boleh tawar-menawar begini dan begitu, ya, karena sudah saya sampaikan dari awal perkuliahan, pertemuan ke-1, konsultasi dan laporan progres mingguan itu wajib, ya, baik tugas harian, tugas UTS-nya. Dan pada hari ini adalah ditutupnya forum konsultasi, jadi tidak perlu konsultasi lagi, teman-teman, ya, tidak perlu konsultasi lagi, tidak perlu laporan lagi, tinggal nanti minggu depan pada waktu deadline kalian kumpulkan satu kelas, satu folder sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan, ya, sesuai dengan instruksi yang saya sampaikan. Nah, tuh kan nggak bisa connect, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman informasi pada hari ini. Sebenarnya perkuliahan saya materinya sebenarnya kalau kita bicara mata kuliah menggambar itu sangat luas, ya. Tetapi kalau misalkan saya langsung beri satu sabrek gitu, ya, satu truk materinya, teman-teman pasti akan bingung. Makanya saya lebih ke basic dulu. Terbukti masih banyak mahasiswa yang mungkin belum bisa. Nah, saya harus adil. Misalkan ada beberapa mahasiswa yang saya lihat sudah berbakat. Nah, itu sebenarnya berhak untuk mendapatkan materi advance, ya, materi advance. Nah, materi advance-nya mungkin nanti saya akan ringkas dan saya akan masukkan pada materi-materi di mata kuliah ilustrasi. Nah, jadi harus lebih siap, ya. Jadi perbedaan menggambar dan ilustrasi adalah saat kita menggambar, kita ibaratnya hanya merefleksikan apa yang kita lihat dari indera panca indera penglihatan kita. Lalu kita refleksikan pada kanvas atau media gambar kita, baik itu metode tradisional atau digital. Ya, bukan berarti kalau menggambar harus tradisional semua atau manual semua, ya, tidak, ya. Nah, ini harus dipahami dulu, bahasa manual itu sebenarnya salah kaprah, ya. Yang benar adalah bahasanya tradisional. Pakai pensil, pakai drawing pen, pakai kertas, itu bukan manual,
Kalau manual, saya pun dengan Pentablade juga manual ya. Dengan Pentablade juga manual. Nah, ini manual ya, manual namanya. Ya. Tapi yang kita pahami bahwa itu semua adalah metode tradisional ya. Dan yang kalau saya dengan Pentablade atau Cintiq misalkan itu menggunakan metode digital ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu jadi harus dibedakan dulu. Bentar ya, ini sambil ngecek internetnya. Jadi kalau saya sudah masuk deadline jadwal ya sudah, saya fokus ngajar ya, waktunya ngajar. Bisa terus deh internet. Saya kontak teknisi dulu ya. Baik teman-teman, jadi itu ya untuk fan art ya. Untuk fan art itu sebenarnya kan saya sudah berkali-kali bilang bukan menggambar ulang ya, tetapi kalian coba menggambar dengan pose sesuai dengan apa yang kalian imajinasikan, tentunya dengan penggambaran anatomi yang benar ya. Dan saya tidak menyuruh fan art itu beberapa halaman, bukan, kan sudah saya bilang satu halaman aja ya, satu halaman aja ya, satu halaman saja. Ini ada beberapa yang Mbak Lasmini ya, nanti bisa diperbaiki dulu, masih ada waktu 1 minggu. Oke, jadi hari ini sudah ditutup ya konsultasinya ya. Bagi teman-teman yang biasa konsultasi ya, ini saya tutup agar saya bisa lebih fokus ke penilaian-penilaian. Jadi ini sudah saya umumkan.
Oke, saya informasikan ke teman-teman ya, teman-teman ya, ini konsultasi terakhir agar saya bisa lebih fokus untuk pengoreksian. Ini saya balas dulu teman-teman. Itu aja ya teman-teman ya. Jadi hari ini lebih ke informasi aja. Jadi semua yang saya sampaikan, ilmu-ilmunya sudah saya sampaikan semua ya. Jadi tinggal pengumpulan tugas ya. Jadi saya balesin satu-satu nih ya. Bagi teman-teman yang udah mengumpulkan ya, jadi saya sampaikan dulu, bukan berarti tidak mau membalas ya. Jadi ini agar bisa lebih maksimal lagi. Nah, di sini sudah. Nah, ini persiapkan semuanya ya. Bagi teman-teman yang mungkin sudah konsultasi banyak ya, lebih dari 20 kali ya atau berapa, tenang saja, kemungkinan pasti akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, walaupun konsultasi sudah ditutup, tapi teman-teman bisa tetap melengkapi semua tugasnya seperti apa ya, setiap gambarnya, misalkan wajah dari tampak samping, wajah dari tampak depan ya, semuanya dikumpulkan ya. Kalau misalkan sudah konsultasi lebih dari 15 atau 20, insya Allah udah aman lah ya. Jadi untuk menggantikan, uh, untuk menambah nilai-nilai yang kurang itu masih bisa ya. Tapi memang untuk syarat pengumpulan UAS-nya harus ada laporan progres mingguan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin tidak pernah konsultasi sama sekali ya, hanya mengumpulkan nilai UAS di akhir, nah itu insya Allah tidak bisa mendapatkan nilai yang seharusnya, atau mungkin saya anggap malah belum lulus dari perkuliahan yang saya ampuh ya. Jadi nanti siap-siap kalau misalkan ada remedi harus benar-benar dipersiapkan ya, karena saya harus mempersiapkan remedi yang sesuai bobotnya, mungkin dengan 19 pertemuan, dengan puluhan konsultasi, dengan tugas MIT dan UAS ya. Jadi kalau misalkan remedinya hanya satu kali datang ke saya ngerjain soal selesai, wah itu nggak adil. Kasihan teman-teman yang mungkin sudah melakukan konsultasi lembur-lembur ya. Jadi mungkin itu ya, harus adil ya dalam menyampaikan. Saya harus adil dalam memberikan penilaian dan menilai proses dari teman-teman sekalian. Nah, teman-teman, jadi mungkin itu saja informasi untuk hari ini ya, sebagai informasi terakhir ya, saya ucapkan semangat bagi teman-teman yang sudah melewati proses pelatihan, proses pembelajaran. Semoga semua ilmu yang saya berikan kepada teman-teman sekalian ya bisa berkah, bisa bermanfaat. Dan saya yakin insya Allah nanti ilmu yang kalian pelajari selama ini
pasti akan bisa bermanfaat dalam aplikasi keseharian kalian atau dalam keadaan ke depan nanti saat kalian berkecimpung di dunia industri kreatif, di dunia akademik yang jenjang akademik yang lebih tinggi, ya insya Allah nanti pasti akan bermanfaat ya, karena bagi anak DKV memiliki kemampuan untuk bisa menggambar itu ya, menggambar itu adalah sebuah kewajiban ya, bisa menggambar itu adalah kewajiban ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan Pak saya nggak bisa gambar, saya kan jagonya fotografi, fokus ke fotografi aja. Nah kalau selama belajar DKV ya harus semuanya harus dipelajari ya, semua tiap mata kuliahnya harus dipelajari. Nah kalau misalkan seperti saya setelah lulus baru kalian ingin fokus dalam satu bidang tertentu, nggak masalah gitu. Misalkan saya mungkin tidak jago dalam hal fotografi misalkan, tetapi kompetensi saya ingin fokus di dunia komik, dunia ilustrasi, dan animasi 2 dimensi. Nah seperti itu boleh ya. Tapi kalau dalam masa pembelajaran, masa perkuliahan ya kalian harus total dalam belajarnya. Nah, kemudian misalkan kayak animasi aja ya. Animasi itu dunianya luas ya. Ada animasi 2 dimensi, ada animasi 3 dimensi. Nah, mau fokus kemana? Baik, menyambung informasi yang sebelumnya, menggambar kaitannya dengan ilustrasi ya. Jadi ilustrasi nanti bagaimana kita menyampaikan sebuah gambar yang menyampaikan sebuah informasi atau kisah ya. Menyampaikan sebuah kisah, merepresentasikan sebuah makna, merepresentasikan sebuah ide atau gagasan. Nah, ilustrasi itu bisa diaplikasikan dalam berbagai media. Nah, ini trailer aja untuk mata kuliah ilustrasi. Saya berharap teman-teman nanti sudah benar-benar terbiasa dengan ilmu-ilmu yang ada di mata kuliah menggambar. Ya, kalau kalian sudah di luar kepala, nah nanti baru bisa paham mata kuliah ilustrasi. Nah, makanya sebelum ada mata kuliah ilustrasi itu harus dibiasakan dulu menggambar anatomi tubuh yang benar seperti apa, membuat karakter yang benar itu seperti apa, ya, proporsi wajah, jemari semuanya ya, membuat landscape. Nah, saat nanti kalian membuat ilustrasi dengan metode digital ya, nanti masuk ke mata kuliah ilustrasi langsung saya ajarkan dengan metode digital. Nah, nanti teman-teman wajib untuk tidak perlu saya ulang lagi tentang anatomi yang baik dan benar itu seperti apa. Ya, jadi biar lebih efektif. Jadi kalau misalkan nanti saya lihat waktu laporan progres kok masih ada yang kurang ya, terpaksa harus saya tinggal ya. Misalkan masih ada yang nggak paham yang berkaitan dengan menggambar ya, sangat mungkin kemungkinan nanti saya tinggal karena saya harus fokus ke mata kuliah ilustrasinya. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Hari ini ya itu aja informasi ya. Jadi hari ini ya, ini ada yang tanya, kalau saya memang kan mulai kelasnya lebih awal, jadi pertemuan ke-18 ini adalah pertemuan ke-17. Nah, pertemuan ke-18 minggu depan ya, kalau di kelas saya tulisannya 19. Ya, jadi memang saya 1 hari lebih awal agar materinya lebih banyak ya. Nah, makanya kalau mendekati deadline, saya sudah materinya sudah habis. Jadi teman-teman bisa lebih fokus ke project dan laporan. Nah, tapi pun hari ini laporan sudah ditutup agar teman-teman bisa lebih fokus dalam finishing. Jadi sebenarnya deadline-nya sudah enak ya, tinggal finishing untuk yang project UAS. Nah, project UAS itu skornya juga paling besar ya, jadi harus dimaksimalkan. Perhatikan instruksi saya, fun art-nya seperti apa ya. Ingat ya, gambar itu harus full, bukan kotak-kotak kecil atau apa ya. Saya harus menyampaikan ada 5 karakter, salah satu atau 2-nya full body, dan gunakan komposisi yang baik. Kalian
sebagai mahasiswa juga harus sering-sering melihat referensi ya, sekedar di Google ya, misalkan fan art, art atau konsep art komik misalkan ya. Nah, itu juga bisa menjadi tambahan ide, bukan untuk mencontek ya, tetapi untuk membandingkan kira-kira karya saya dibanding dengan karya-karya profesional yang lain itu sudah sebanding apa belum. Kalau ada kurangnya, kira-kira apa saja. Nah, jadi sering-seringlah melihat karya-karya orang lain yang lebih profesional digunakan untuk pembanding. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi. Ya, jadi di kelas saya nanti di pertemuan ke-19 baru deadline. Ya, jadi ini minggu tenangnya hari ini ya kalau nggak salah ya. Kalau di jadwal saya ya. Pokoknya saya ngikutin aja yang disiakat ya. Ini pertemuan keberapa ya. Nanti kalau misalkan ada tulisan minggu tenang ya sudah saya berikan non materi sekedar informasi saja. Tapi biasanya saya tetap ada kelas online ya. Tetap ada kelas online, tidak kosong. Baik, itu aja ya teman-teman ya. Sudah cukup ya. Saya akan tutup ya. Semangat dalam berkarya, maksimalkan karya kalian. Semoga ilmu yang selama ini kalian pelajari berkah dan saya juga sebagai pentransfer ilmu semoga juga mendapatkan ya keberkahan juga bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan kalau misalkan selama ini ada salah-salah dalam penyampaian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi tidak ada satupun niatan buruk dari saya, teman-teman ya. Kalaupun misalkan ada intonasi yang tinggi atau apa yang tinggi ya, perkataan yang mungkin terlihat lebih keras dan apa ya, tapi itu semata-mata bukan untuk berniat buruk, enggak ya. Niatnya untuk menyampaikan motivasi ke teman-teman. Niatnya semua semata-mata untuk kebaikan ya, bukan untuk bullying, apa nggak mungkin ya, bullying ya mungkin ya. Jadi semua demi kebaikan teman-teman ya, agar karyanya lebih maksimal, kalian nanti saat lulus itu menjadi insan-insan DKV yang bervalue. Nah, itu yang saya harapkan. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.